Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sebagian dari kita yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Di antara pemirsa, ada di antara Anda yang dijadikan orang kaya. Walhamdulillah. Ada sebagian Anda bahkan menjadi jutawan, bahkan miliarder dan seterusnya. Yang saya tidak tahu istilahnya. Intinya diberikan kelebihan harta. Pertanyaannya, apakah harta yang Anda miliki akan Anda nikmati di dunia ini? Atau Anda ingin bawa harta Anda itu nanti ke surga? Anda ingin harta yang banyak yang Anda miliki, Anda ingin nikmati di dunia ini, atau juga Anda ingin nikmati di akhirat? Ini sebuah pertanyaan besar yang kita harus bisa menjawab. Banyak orang yang setiap harinya sibuk mengumpulkan harta, ya, bekerja pagi sampai malam, bahkan mengumpulkan harta banyak-banyak, tapi tanpa sadar harta yang begitu banyak yang dikumpulkan itu nanti semua akan ditinggal. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketika seorang hamba itu wafat, maka dia diantarkan ke kuburan oleh 3 hal: keluarganya, harta, dan amal. Ketika sudah dimasukkan dia lahat, hartanya dibawa pulang, keluarganya meninggalkan pulang. Apa yang dibawa di alam kubur? Hanya amal saja. Harta tidak dibawa. Mobil Anda, kalau Anda sudah wafat, tidak akan dibawa ke kuburan. Tidak akan dibawa ke alam kubur. Rumah Anda yang megah, Anda tinggal. Jabatan Anda, pangkat, status sosial, dan seterusnya, semua ditanggalkan semua. Ya. Pertanyaannya adalah harta yang kita miliki, apakah bisa kita rasakan manfaatnya, nikmatnya di akhirat kelak? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Bagi Anda yang ingin membawa harta Anda di dunia ini dibawa ke akhirat, bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya harta Anda bukan hanya di dunia tapi juga dirasakan nikmatnya nanti di akhirat, caranya sederhana, yaitu infakkan sebagian harta Anda. Itulah harta yang akan kita bawa mati. Itulah harta yang akan kita bawa ke surga, yaitu harta yang kita infakkan. Harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita infakkan untuk membantu fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak mampu. Itulah harta yang akan bermanfaat, yang akan kita rasakan manfaatnya, nikmatnya nanti di akhirat. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri Anda dari siksa api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma yang kita infakkan untuk membantu orang fakir, membantu orang miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu. Sepotong kurma ini menjadi sebab nanti kita diselamatkan dari siksa api neraka. Ya. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika kita berinfak itu jangan melihat nominal, tapi yang dilihat adalah keikhlasan. Walaupun infaknya besar, tapi kalau tidak ikhlas, ya tidak dapat apa-apa. Tapi walaupun kecil, ibaratnya sepotong kurma, sebutir kurma, tapi ikhlas, maka nanti mendapatkan manfaatnya di akhirat. Contoh hadis yang lain adalah sebuah hadis
Riwayat Muslim yang Nabi mengatakan, ya, man bana masjidan lillahi yabtaghi bihi wajhallah bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mau membangun sebuah masjid di dunia karena Allah, karena mencari wajah Allah, ingin masuk surga, bisa bertemu dengan Allah, maka nanti akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ini contoh orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, sedekah jariyah. Ya, cukup 2 hadis ini, Bapak Ibu sekalian, mewakili hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya harta yang kita miliki bisa kita bawa mati. Harta yang kita miliki bisa kita rasakan nikmatnya nanti di akhirat. Ya. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita infakkan untuk membantu fuqara masakin, itu nanti yang bermanfaat bagi kita. Itu nanti yang kita bawa mati menghadap kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu ajal menjemput Anda yang pada saat itu sudah terlambat. Anda wahai para jutawan, Anda wahai orang-orang kaya yang punya harta, sebelum ajal menjemput Anda, infakkan sebagian harta Anda di jalan Allah atau untuk membantu saudara-saudari kita yang tidak mampu, fuqara dan masakin. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, kita sedang berada dalam pandemi wabah corona. Sekarang banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan. Maka ini adalah saat yang tepat untuk Anda wahai orang-orang kaya membantu mereka, yang pada dasarnya itu membantu diri Anda sendiri. Anda infakkan harta Anda untuk membantu orang-orang fuqara masakin, pada dasarnya Anda menabung harta Anda di akhirat yang nanti Anda akan ambil di akhirat. Ya. Inilah saatnya, saat yang sangat tepat saat ini, di saat orang sedang membutuhkan. Dan Anda harus berperan aktif sebagaimana dilakukan para sahabat dahulu. Jangan menunggu ada petugas panitia pembangunan masjid datang ke rumah Anda, menunggu badan amil zakat datang kepada Anda mengambil, menunggu badan sosial datang ke rumah Anda untuk mengambil bantuan kepada Anda. Jangan. Tapi lakukan seperti yang dilakukan para sahabat. Para sahabat Nabi, kebiasaan mereka setiap malam keliling dari kampung ke kampung, keliling mencari siapa yang membutuhkan. Jadi yang benar, kita bukan nunggu disentil. Yang benar, bukan kita menunggu diingatkan. Yang benar adalah kita mencari siapa yang butuh bantuan. Kita cari siapa yang butuh bantuan. Mungkin tetangga kita, mungkin kerabat kita, mungkin orang kampung kita, mungkin keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi kita harus aktif. Dan jangan menunggu terlambat. Jangan menunggu petugas yang mengambil. Apalagi Anda sampai menunggu datangnya malaikat maut, yang pada saat itu sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk menginfakkan harta kita. Ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, bawalah harta Anda ke akhirat. Bawalah harta Anda masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.